diduga akibat mengkonsumsi obat cair yang mengandung etilen glikol. Seperti etilen glikol yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Ini karena adanya senyawa berbahaya etilen glikol di dalam tubuh mereka. Pada hari ini pemirsa, saya Adelia Eka hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan ratusan korban akhirnya dijatuhi vonis oleh pengadilan. Simak laporan lengkapnya berikut ini. Beberapa waktu lalu, Indonesia dikejutkan dengan adanya berita tentang penyakit ginjal akut progresif aptikal yang banyak dialami oleh anak-anak. Dengan lebih dari 50% korban meninggal. Pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM menemukan cemaran senyawa kimia seperti etilen glikol dan dietilen glikol dalam produk obat sirup yang melebihi ambang batas. Tragedi ini menyoroti kelalaian dalam industri farmasi dan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan produk. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita penting lainnya hanya di FF.net. Terima kasih dan selamat berjumpa. Nah, dari cuplikan tersebut telah disebutkan bahwa mengenai sirup obat batuk meracuni anak-anak. Sediaan sirup sering menjadi pilihan utama untuk mengobati berbagai penyakit terutama bagi anak-anak. Namun, tahukah kalian bahwa beberapa sirup obat tertentu mengandung bahan kimia yang berbahaya? Salah satunya adalah etilen glikol dan juga dietilen glikol. Dalam video kali ini, kita akan membahas mekanisme terjadinya keracunan akibat etilen glikol dan juga dietilen glikol dan bagaimana cara mencegahnya. Apa itu gangguan ginjal akut progresif atipikal serta etilen glikol dan dietilen glikol? Gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA adalah sindrom yang dicirikan oleh gangguan fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh serta eliminasi produk metabolisme yang terjadi dalam waktu yang singkat. Lalu apa itu etilen glikol dan juga dietilen glikol? Etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG adalah senyawa alkohol toksik berbentuk cairan yang tidak berwarna yang memiliki rasa yang manis. Nah, seperti yang kita ketahui, senyawa aktif farmasi salah satunya paracetamol merupakan bahan aktif yang tidak larut dalam air, sehingga diperlukan penambahan bahan pelarut seperti gliserol atau propilen glikol. Namun, harga gliserol dan propilen glikol cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pelarut etilen glikol atau dietilen glikol, sehingga banyak produsen mengganti gliserol dan propilen glikol menggunakan pelarut yang lebih murah dan sudah tercemar dengan etilen glikol dan dietilen glikol. Lalu kalian tahu tidak, gejala dari keracunan etilen glikol ini pada awalnya mirip dengan gejala keracunan makanan, seperti mual, muntah, sakit perut, dan juga pusing. Namun, setelah beberapa jam kemudian akan timbul gejala yang lebih serius hingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Etilen glikol dan dietilen glikol dapat menyebabkan gagal ginjal karena hasil metabolismenya bersifat toksik. Lalu bagaimanakah kedua zat ini dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak? Nah, ini berkaitan dengan jalur metabolismenya. Jalur metabolismenya atau toksikokinetikanya kedua zat ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pejalan awal, kemudian metabolisme, kemudian pembentukan metabolit toksik dan manifestasi klinik. Yang pertama pada pejalan awal, EG dan DEG dalam kasus sirup ini keduanya masuk ke dalam tubuh melalui rute oral bersamaan dengan anak-anak mengonsumsi sirup tersebut. Setelah itu kedua zat ini akan terabsorpsi hingga terdistribusi ke dalam darah. Yang kedua, memasuki tahap metabolisme dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam darah, EG dan DEG akan dimetabolisme oleh hepat. Kemudian EG dimetabolisme melalui reaksi oksidasi enzim. Memasuki tahap ketiga, yakni pembentukan metabolit toksik. Di sini hasil metabolisme EG akan menjadi oksalit asid, sementara DEG akan menjadi 2-hidroksi etoksi asid atau HEAA. Kedua metabolit ini sifatnya toksik pada hati. Kemudian oksalit asid akan terakumulasi di tubulus proksimal menjadi kalsium oksalat monohidrat yang merupakan batu ginjal sementara. Sedangkan HEAA akan menyebabkan gangguan neurologis ginjal dan asidosis metabolik melalui peningkatan anion gap, sehingga yang seharusnya pada kondisi normal, osmolar gap naik justru menurun pada kondisi toksiknya. Selain itu, metabolit hasil EG yaitu glikolik asid juga ikut berkontribusi dalam asidosis metabolik. Yang terakhir yakni manifestasi klinis. Manifestasi klinis akibat kedua metabolit ini yakni gagal ginjal akut. Selain itu, gejala keracunan lainnya ialah mencakup manifestasi neurologis seperti disorientasi, kejang, serta gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah. Lebih parahnya, asidosis metabolik yang terjadi akibat akumulasi asam laktat dapat menyebabkan gejala sistemik seperti hipotensi dan koma. Jadi gimana sih mekanisme antidot dari etilen glikol dan juga dietilen glikol? Yaitu dengan menggunakan fomepizol. Fomepizol adalah obat yang digunakan sebagai antidot dari keracunan etilen glikol dan juga dietilen glikol.
Fomepizole bekerja dengan cara menghambat enzim alkohol dehidrogenase, yang mana enzim ini bertanggung jawab dalam mengubah alkohol seperti metanol, etilen glikol, dan juga propilen glikol menjadi metabolit toksiknya seperti asam formiat dan juga kalsium oksalat. Nah, kristal kalsium oksalat ini yang dapat mengendap pada ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Dengan menghambat ADH, fomepizole mencegah terbentuknya metabolit toksik tersebut sehingga etilen glikol dan dietilen glikol tetap utuh dalam bentuknya, yaitu etilen glikol dan juga dietilen glikol. Mekanisme antidotum selanjutnya adalah hemodialisis. Hemodialisis adalah tahap cuci darah di mana dilakukan apabila etilen glikol telah terakumulasi dalam darah dan gagal dikeluarkan melalui ginjal. Hemodialisis ini direkomendasikan untuk pengobatan keracunan etilen glikol dengan asidosis metabolik yang parah dan tidak merespon terhadap adanya terapi. Kemudian juga untuk adanya gagal ginjal yang parah dengan kadar etilen glikol lebih dari 50 mg per desiliter. Di samping ini adalah dosis fomepizole yang digunakan dalam tahap dialisis. Selama dialisis, fomepizole harus diberikan setiap 4 jam karena akan dikeluarkan selama dialisis. Untuk sesi dialisis 4 jam standar, fomepizole dapat diberikan sebelum dan sesudah sesi, dengan sesi berikutnya dimulai kembali 12 jam sesudahnya. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai mekanisme terjadinya ketoksikan. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penanganan dari efek keracunan yang disebabkan oleh etilen glikol dan juga dietilen glikol berdasarkan anjuran dari BPOM. Nah, tapi yang pertama ini kita akan membahas mengenai penanganan dari keracunan yang disebabkan oleh etilen glikol. Yang pertama adalah mengenai pemberian natrium bikarbonat dengan atau tanpa manitol. Hal ini dapat meningkatkan ekstrak etilen glikol dan metaboliknya melalui urin dan mencegah adanya gagal ginjal akut. Nah, cara yang kedua, penanganan dari etilen glikol ini merupakan rekomendasi dari American Academy of Clinical Toxicology, yaitu adalah pemberian etanol atau fomepizole dengan syarat seperti yang ada di layar ya. Nah, kenapa? Fomepizole ini atau etanol dapat mencegah metabolisme etilen glikol menjadi metabolisme toksiknya. Namun dalam prakteknya, fomepizole ini lebih banyak digunakan karena lebih dianggap aman dalam efek samping yang dimilikinya serta farmakokinetik yang dapat diprediksi dan efikasinya tervalidasi. Lalu adalah penanganan dengan dilakukannya hemodialisis atau cuci darah. Pengobatan ini dilakukan apabila keracunan etilen glikol dengan asidosis metabolik yang parah dan tidak merespon terhadap terapi serta adanya gagal ginjal yang sangat parah. Kemudian, yang keempat adalah pemberian obat piridoksin, folat, dan tiamin. Obat-obat ini dapat mengurangi toksisitas dengan meningkatkan metabolisme asam glikolat menjadi metabolit non-toksik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penanganan yang disebabkan oleh keracunan di etilen glikol. Berdasarkan peraturan dari BPOM, sebenarnya penanganan ini tidak jauh berbeda dari penanganan yang digunakan dalam keracunan etilen glikol. Terdapat 2 tahap. Yang pertama adalah tindakan dialisis dengan atau tanpa pemberian fomepizole atau etanol. Pemberian obat ini telah terbukti secara klinis dalam penanganan keracunan di etilen glikol. Kemudian yang kedua adalah pemberian antidotum. Nah, pengobatan ini direkomendasikan oleh BPOM secara langsung karena mencegah berbagai adanya toksisitas. Maka dari itu, diperlukannya upaya pencegahan dalam menangani keracunan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Berikut beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, memeriksa label kemasan, komposisi, izin edar, dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat dengan teliti dan juga cermat. Yang kedua, membeli obat di sarana resmi seperti apotek, toko obat, puskesmas, klinik kesehatan, atau rumah sakit. Yang ketiga, membeli obat secara online dilakukan hanya di apotek yang telah memiliki izin penyelenggara sistem elektronik farmasi atau disingkat dengan PSE. Yang keempat, mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan arahan dari dokter. Yang kelima, memberitahu dokter jika kita memiliki riwayat penyakit apapun dan juga alergi obat. Dan yang terakhir, sebelum kita mengonsumsi obat, sebaiknya tidak segan menggali informasi mengenai obat tersebut. Kita dapat bertanya melalui dokter ataupun apoteker di apotek tempat kita membeli resep tersebut. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Badan POM untuk mencegah terjadinya kasus keracunan etilen glikol. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan terkait produk dan bahan baku, terutama propilen glikol yang tercemar oleh etilen glikol dan dietilen glikol. Yang kedua, menghentikan pemasukan dari produk atau bahan baku yang mengandung cemaran dari etilen glikol. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepada para pelaku industri mengenai batasan etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat digunakan pada suatu produk.